Tapi aksi diam, saya bilang tadi diam itu jauh lebih dahsyat loh daripada rame. Kamu berhadapan dengan temanmu yang pendiam, itu kan agak harus mikir daripada dengan temanmu yang cerewet. Coba aja rasakan, agak ada segannya, agak konco iki kok meneng wae janjane karepe apa ya. Kadang-kadang kamu salah tingkah sendiri padahal dia juga enggak ngapa-ngapain. Ya kan? Diam itu jauh lebih dahsyat daripada kakean tingkah. Yang kedua, kalau kamu lemah, berarti nggak punya kuasa, ya boleh melakukan demo. Selain aksi diam, mungkin dengan puasa, mungkin dengan mogok makan, antara lain loh ya, yang pernah dilakukan di era Gandhi. Cuma dasarnya bukan karena takut pada musuh, tapi karena sayang pada musuhmu. Kalau kamu misalnya demo Jokowi, demo gubernur, demo siapa aja, itu dasarnya bukan karena marah atau takut, tapi karena kamu sayang pada dia. Ini orang harus keliru, harus diselamatkan. Kasihan kalau dia tidak selamat. Kasihan kalau dia salah, korbannya nanti banyak. Itu kan sayang namanya. Bukan karena benci. Wah, ini mumpung salah, dulu kan musuhku ini, ndak tak pilih kok ternyata jadi. Wah, itu habis disikat. Ndak, itu berarti dasarnya masih kebencian. Ndak setuju demo, itu dasarnya harus tetap sayang. Kenapa kok kamu protes, kamu komplain padaku? Karena aku sayang padamu. Bukan karena, kalau aku tidak sayang padamu, kamu salah, kamu keliru, aku diam aja, cuek aja dong. Tapi karena aku sayang, kamu tak ingetin. Kalau enggak, dah deh, kita enggak usah ngomong aja kan. Itu demo dengan cara diam. Tidak enak loh. Coba kamu sak kos-kosan, temenmu kan kamu milih mana dia komplain dengan cara marah-marah, apa tiba-tiba diem, tidak ngomong 2 hari. Kamu kan lebih gelisah kalau dia tidak ngomong 2 hari. Kamu mesti mikir iki cah iki kenapa ya, kelebonan ning ndi ora ngomong-ngomong. Tapi begitu dia marah, pak kan gampang selesai urusannya. Oh itu toh, kalau itu sih beres. Tapi kalau diem, itu kamu lebih susah. Itu power diam itu luar biasa, jangan salah. Terus ada lagi orang yang di bawahnya lemah. Memang dasarnya dia penakut. Ada level orang tertentu, ya mungkin rakyat yang sangat kecil. Kalau kita kan rakyat kecil. Nah mungkin ada rakyat yang sangat kecil, lebih kecil dari kita. Kan ada kan, mungkin petani-petani di pelosok itu lihat kalian kan, wah ini mahasiswa orang besar. Tapi kita merasa kecil. Mungkin ada yang di bawah kita yang sangat kecil, yang tidak bisa mikir, tidak bisa apa-apa. Nah itu mungkin perlu sedikit pelatihan, perlu sedikit masukan-masukan. Tapi tetap bisa diarahkan untuk ahimsa, untuk melakukan gerakan anti kekerasan. Termasuk yang sempat dijelaskan oleh Gandhi, perempuan. Perempuan itu kan diantara yang kadang-kadang merasa tidak pada tempatnya melakukan aktivitas-aktivitas semacam komplain, semacam demo dan lain sebagainya. Boleh, tidak apa-apa. Maka perlu penyadaran-penyadaran. Non-violence of the coward. Setelah identifikasi diri baru terus melakukan aktivitas-aktivitas anti kekerasan. Oke. Itu model-modelnya ahimsa. Oke. Sebenarnya kalau dalam agama Hindu, ahimsa itu menunjukkan bahwa kita manusia. Karena sebelum ahimsa itu kan himsa, keras. Keras itu ciri manusia yang peradabannya belum maju. Masih pindah-pindah. Alatnya masih batu, kayu, dan yang sejenis itu.
makanannya serba binatang karena belum mengerti cocok tanam. Itu kan sangat keras. Kalau kalian lihat film-film dokumenter manusia sebelum peradaban, ini kan keras luar biasa. Cirinya himsa. Tapi semakin kesini, semakin maju, semakin modern, kan semakin ahimsa. Semakin tertata, semakin tertib, semakin damai. Maka katanya teori ini, kok ada orang suka kekerasan, berarti dia cara berpikirnya masih primitif, masih sebelum peradaban. Kok ada temanmu sidik-sidik ngamuk, nah itu berarti evolusinya belum sempurna, belum selesai. Jadi ya gak usah diladeni, kamu tinggal bilang, ya sudah kamu berevolusi dulu, jadi manusia modern. Kok sidik-sidik nesu, sidik-sidik ngamuk, sidik-sidik nantang gelut, nah itu berarti evolusinya belum sempurna. Preman-preman yang sidik-sidik marah-marah nantang gelut, atau begal-begal, itu sebut aja mereka, itu manusia yang belum berevolusi. Hidupnya sangat keras. Nah, padahal harusnya manusia dalam peradaban hari ini itu hidupnya jauh lebih beradab. Itu nanti yang dijadikan modus antara lain bahwa beberapa Brahmacharya termasuk Gandhi itu vegetarian. Dia tidak mau makan yang daging-dagingan, karena dianggap itu diantara ciri manusia yang evolusinya belum sempurna. Manusia yang evolusinya sempurna sudah ngerti cocok tanam, yo hasil cocok tanamnya yang dimakan, bukan makhluk hidup yang lain. Nah itu perspektif kalau itu. Tapi yang jelas yang urusan kekerasan tadi yang harus kamu bereskan. Kalau batinmu masih keras, masih suka marah-marah, nah itu masalah. Berarti evolusimu belum tuntas. Oke. Di mana sih? Kenapa sih harus ahimsa? Kalau anti kekerasan kan berarti harus nggak usah terlibat dalam hidup sehari-hari, Pak. Minggir aja. Kok anti kekerasan ada yang demo sampai diem segala? Enggak. Meskipun anti kekerasan juga harus peduli dengan kehidupan sehari-hari. Enggak boleh orang pasrah, tidak peduli lagi pada kehidupannya, cueklah semuanya. Tapi juga nggak boleh agresif, menang-menangan, semua dikalahkan. Jadi ahimsa itu titik tengah antara hidup yang agresif dan hidup yang menyerah. Dua-duanya tidak manusiawi. Hidup yang manusiawi itu yang gitu, tidak menyerah. Apalagi berhadapan dengan kekuasaan yang membelenggu, yang tiran, yang tidak nyerah. Kalau nyerah berarti nggak manusiawi. Nggak ada orang yang secara sadar mau ditindas. Kebalikannya, melawan tiran, melawan kekerasan, melawan orang jahat kok dengan kekerasan, itu ya sama aja. Kamu levelnya berarti sama. Sama-sama tidak manusiawi. Antara yang kritik dan yang dikritik posisinya sama. Oh, kamu juga pakai kekerasan, dia juga pakai kekerasan. Nah, bedanya apa? ISIS bantai orang, yang anti ISIS bantai ISIS, podo. Kekerasan dengan kekerasan sama aja. Tidak ada bedanya. Itu dasar berpikirnya. Maka jangan dong kekerasan, jangan dilawan dengan kekerasan. Apa bedanya? Itulah dasar berpikirnya ahimsa. Gandhi sempat menyebut Al-Quran di tulisannya. Katanya Gandhi, sebenarnya semua agama itu anti kekerasan, termasuk Islam.
Meskipun ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang konotasinya kekerasan, tapi sebenarnya itu jalan agar ahimsa, ketidakkerasan bisa hidup. Jadi kalau katanya Gandhi ini, kalau ada ayat di Quran kok ini kok ayat kok keras, mungkin nyuruh orang perang, nyuruh orang saling membunuh. Katanya Gandhi, kalau yang paham Quran itu sebenarnya jalan agar kehidupan anti kekerasan setelah itu bisa subur. Ini yang ingin meneliti, mungkin ada mahasiswa yang menggeluti tafsir, silakan dilacak. Bahwa ayat-ayat kekerasan dalam Islam itu sebenarnya ada untuk tujuan anti kekerasan. Itu agak dalam analisisnya. Yang ahli tafsir yang bisa silakan dikumpulkan secara tematik ayat-ayat kekerasan, terus dicek konteksnya. Apa iya ayat-ayat kekerasan itu sebenarnya ujungnya adalah untuk menghidupkan hidup yang anti kekerasan. Itu katanya Gandhi. Oke, kita lewati sekarang ahimsa. Sudah terlalu lama saya ngomong ahimsa. Sekarang gagasan selanjutnya dari Gandhi adalah swadesi. Swa itu sendiri, desi itu apa? Kamu kenalnya Desi Ratnasari apa Desi yang sedang sendirian. Swadesi itu cinta tanah airnya sendiri. Caranya apa? Abdikan hidupmu. Jadi hidup kita adalah pengabdian di semua level. Hidup pribadimu abdikan untuk kebaikan keluargamu. Kalau keluargamu sudah bagus, abdikan untuk kebaikan masyarakat sekelilingmu. Kalau kehidupan masyarakat sekelilingmu sudah bagus, abdikan untuk kebaikan negaramu. Itu swadesi. Jadi berhadapan dengan negara, dengan lingkungan, dengan keluarga, jangan menuntut, tapi mengabdi. Itu yang jarang ditemukan di Indonesia hari ini. Setiap orang minta sesuatu dari Indonesia. Sak presiden-presidennya. Harusnya ndak. Harusnya swadesi, memberikan sesuatu sekecil apapun yang kamu mampu. Termasuk yang terkenal kan praktek swadesinya Gandhi, bikin memintal benang sendiri. Gandhi itu nyuci sendiri, kemudian nyetrika sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri. Nanti di asramanya itu banyak orang mintal benang, termasuk baju yang dia pakai. Memenuhi kebutuhan sendiri. Terus jadi hidup ini labelnya adalah pengabdian untuk alam semesta yang dimulai dari keluarga. Ya cara paling gampang yang disebut tadi, membeli produk dalam negeri kalau bahasa sekarang. Jadi kalau tidak ada di dalam negeri, bikin sendiri. Jangan ngimpor. Sementara kita puasa, latihan bikin, kalau sudah bisa kita nikmati. Itu swadesi. Cuma mental kita kan nggak bisa kan sekarang hari ini kalau disuruh kayak gini. Nggak ada ya beli, habis yang ngimpor. Padahal katanya Gandhi, ndak sebisa mungkin pakai milik kita. Indonesia bisa kok memproduksi kain, memproduksi celana, tapi kan kamu milih yang impor. Wah, celana produk Indonesia, Pak. Bahkan untuk baju jelek aja kan kamu milih yang impor. Iya kan?
Padahal wong wis ora duwe duit, milih tetap masih impor. Baju impor itu kan banyak di pinggir-pinggir jalan, ditumpuk-tumpuk itu. Sudah dibilangin banyak virusnya, banyak bakterinya, ya nanti dibeli terus dicuci. Kan hilang, pokoknya yang penting impor. Semangat pengabdiannya yang tidak ada. Yang mahasiswa nuntut dosennya, dosen nuntut rektor dekannya, rektor nuntut menterinya, menteri nuntut, selalu nuntut. Mahasiswa nuntut nilainya, dosen nuntut gajinya naik, kemudian pegawai juga nuntut gajinya naik, nanti pengusaha nuntut pajaknya dihapus, nanti semuanya nuntut. Kalau semuanya nuntut ya chaos, tidak ada semangat swadesi. Kalau kayak gini terus kita lemah. Kalau kita lemah, ya orang luar, orang asing gampang masuk dan jajah kita. Itu yang bikin perjuangannya Gandhi terus sukses, karena dia bisa menanamkan kesadaran semacam ini, kesadaran swadesi. Terus Hartal, kalau ini sudah puncaknya. Ada kalanya kalau perjuangan sudah masif, ini yang sukses mengusir Inggris dari India dengan satyagraha, ahimsa dan swadesi. Rakyat bisa kompak, maka bisa diatur. Melawan Inggris gampang. Ayo kita kompak, semua mogok nasional, toko-toko tutup, pegawai-pegawai libur lah, nggak usah masuk. 2-3 hari aja negara bisa jatuh. Kompak loh ya. Zaman di India saat itu bisa kompak karena ada Gandhi. Dulu Indonesia bisa menjatuhkan Soeharto kan karena hampir kompak kan orang se-Indonesia. Kalau kompak bisa. Itulah Hartal. Jadi dengan kayak gini Inggris bisa jatuh. Padahal sudah ada di India selama lebih dari 28 tahun. Cuma cara protesnya, cara mogoknya tidak brutal kayak kita. Ahimsanya main. Mungkin dengan puasa, mungkin dengan wiritan bareng, mungkin dengan doa bersama. Itulah Hartal. Yo, tak doakan para pemimpin bisa sadar. Tidak usah kita turunkan, turun sendiri. Amin, gitu kan. Oh, itu kalau sak negara bilang gitu, mesti yo pimpinannya gatel. Ya kan? Itu Hartal. Dengan modal satyagraha, arahnya selalu kepada kebenaran, strateginya adalah ahimsa, dan modal materialnya diperoleh secara swadesi. Maka Hartal bisa sukses. Jadi diawali satyagraha, visinya adalah ahimsa, kemudian diperkuat secara material lewat swadesi, dan puncaknya adalah Hartal. Itu strategi perjuangannya Gandhi yang bisa menjatuhkan penjajah, ngusir penjajah tanpa perang. Kalau di Indonesia kan dari perang ke perang.